Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang seberapa kuat kata intuisi hati kamu ya. Saya Evan Jaya kali ini hadir untuk Anda dalam berbagai update ramalan terbaru dengan judul-judul yang lebih tertarik ataupun memuaskan dalam diri kamu dalam meramal sesuatu ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan meramal kata intuisi hati kamu tuh sebenarnya seperti apa. Kadang dalam memilih sesuatu, dalam menanggapi sebuah masalah ataupun menyelesaikan dan menilai bagaimana memberikan sebuah tahap penyelesaian itu seperti apa sehingga gampang goyah ataupun memiliki sebuah penetapan hati yang tulus dalam memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat seberapa besar intuisi hati kamu, seberapa besar, seberapa kuat dan bagaimana kamu menanggapi apa yang akan kamu capai nantinya ya. Di sini teman-teman, saya Penjaya, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai ditandai dengan lonceng berbunyi. Pertama kita akan melihat mengenai tentang kata hati jiwa kamu ya. Di sini ada kata Tai Chi Rising. Ini mengatakan bahwa kamu tuh harus bisa lebih banyak menyesuaikan diri ya dengan segala spiritual kamu, dengan kemampuan kamu dalam menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi dalam segala pengucapan kamu, tindakan kamu, dan segala pemikiran kamu ya. Jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan tindakan yang benar, pemikiran yang jernih, dan segala kata-kata yang berucap yang baik ya. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Tapi di satu sisi ada Ivory Swan Goddess ya. Nah, kartu ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih melepaskan ataupun terbebas dalam sebuah beban ataupun terbebas dalam sebuah sisi yang buruk ya, ataupun kamu hidup dalam masa lampau, masa kelam-kelam yang buruk ya. Jadi kamu harus bisa melepaskan diri kamu dalam sebuah rasa kebersalahan, rasa bersalah kamu, rasa malu, dan penilaian kamu ataupun sebuah ketakutan yang fobia yang terlalu berlebihan ya. Jadi sehingga kamu bisa menyadari, bisa secara menyeluruh memberikan sebuah sifat ekspresi yang baik ya. Dan segala sesuatunya itu harus bisa diperhitungkan, dinilai, dan disikapi dengan pemikiran yang jernih. Apalagi sini ada kartu Nectar of the Lotus. Ini mengatakan bahwa kamu juga harus memberikan sebuah arahan, petunjuk supaya kamu bisa dibimbing dengan kekuatan dari segi hati dan batin kamu ya. Jadi dalam diri kamu itu perlu adanya sebuah bimbingan dan nasihat yang bagaimana nanti akan kamu langsungkan ke depannya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus bisa memberikan sebuah sifat energi yang baik ya. Jadi ini mengenai tentang hati jiwa kamu. Jadi sebenarnya jiwa kamu itu harus bisa dilakukan dengan seksama, dilakukan dengan pemikiran positif, pemikiran bijaksana, dan pemikiran yang jernih ya. Apapun semuanya itu harus bisa dilakukan dengan tindakan spiritual, dengan tindakan yang cukup memberikan sebuah sisi yang lebih positif dan lebih maju ke depannya ya. Jadi ada sebuah kejernihan dalam memberikan sebuah ekspresi dalam kehidupan kamu. Nah, jadi inilah intinya bahwa kamu itu uh, harus dikuatkan, harus dikasih bimbingan, dan harus diberikan sebuah nasihat yang cukup tinggi. Apa yang kamu lakukan benar-benar harus bisa memberikan sebuah sisi positif, energi yang cukup bagus dalam kehidupan kamu ya. Nah, sehingga di sini kita akan melihat apakah kamu itu perlu healing, perlu pencerahan aura atau tidak. Karena di sini yang saya lihat di sini kehidupan kamu itu harus selalu dilakukan secara kekeluargaan. Kamu tidak bisa mengambil sebuah keputusan dengan sendiri ataupun dengan secepat mungkin ya. Karena di sini yang saya lihat di sini kamu dalam sebuah pengambilan keputusan, kamu tidak ada didasari dalam sebuah sisi yang baik ya. Sehingga pemikiran kamu itu hanya bisa melihat dari satu sisi tapi tidak bisa melihat dari dua sisi. Kamu selalu menilai satu sisi tapi tidak melihat dari ke belakang, maju, ataupun ke kiri dan ke kanan. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapatkan tidak memberikan sebuah hasil yang maksimal. Dan kamu juga tidak ada sebuah perhatian yang cukup tinggi dalam sebuah penyelesaian masalah, dan kamu hanya bisa fokus pada satu jalan tapi tidak bisa fokus pada berbagai bidang aspek ya yang kamu lakukan, sehingga kamu lebih banyak bertubi-tubi dan
tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Sehingga di sini juga tidak ada sebuah rasa kesukacitaan, rasa kepuasan diri dalam diri kamu, sehingga dalam diri kamu lebih banyak terpuruk, kemerosotan, kemunduran, dan tidak memberikan sebuah sisi energi positif. Jiwa kamu seperti apa tidak memberikan sebuah gambaran bahwa kamu tuh bisa lebih berpuas diri ataupun memberikan sebuah sisi yang cukup memungkinkan membawa kamu ke dalam sisi yang positif ya. Sehingga kamu ini sini yang saya lihat enlightenment di sini kalau dia menyuruh bahwa kamu tuh perlu adanya pencerahan aura. Jadi apa yang kamu lakukan ini perlu adanya sebuah bimbingan, nasihat, dan tingkatkan spiritual kamu. Kamu harus banyak berdoa, mendekatkan dirimu pada Tuhan. Apapun caranya, itu pun juga kamu harus bisa lebih banyak berdoa. Jadi diri kamu itu sebenarnya apa yang akan kamu capai ke depannya itu semua bergantung dalam doa dan kedekatan kamu pada Tuhan. Mintalah sebuah petunjuk ya, dan kamu juga bisa lakukan pencerahan aura, pembentukan cakra aura jiwa. Jadi pencerahan aura itu bukannya aura kamu tuh diterangkan ya, tapi cakra aura jiwa kamu harus dalam sebuah pembentukan jiwa kamu yang lebih mantap, yang lebih bagus ke depannya. Jadi apa yang kamu lakukan harus benar-benar disikapi dengan sikap yang normal, sikap yang jernih, dan sikap pemikiran yang baik. Barulah nanti bisa akan dilakukan dengan segala bentuk tindakan yang positif, tindakan yang baik, dan sebuah arahan dalam sebuah aura yang bagaimana akan kamu capai ke depannya. Jadi dalam diri kamu itu, dalam sebuah diri kamu itu kamu perlu adanya sebuah healing. Jadi tiap hari dibimbing, tiap hari diberikan nasihat, tiap hari diberikan sebuah kesukacitaan supaya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik dalam hidup kamu. Berikanlah dalam sebuah sisi yang positif kan, karena di sini kan banyak memberikan sebuah energi ya, yang bagaimana akan kamu dapatkan, bagaimana kamu cara menentukan, bagaimana kamu cara menjalankan segala sesuatunya. Karena sesuatunya itu tidak akan bisa berjalan dengan semestinya jika kamu tidak ada sebuah kemantapan diri ataupun sebuah ketetapan hati kamu. Jadi dalam diri kamu itu, jiwa kamu itu cukup bertemperamental ya, cukup memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi gitu loh. Jadi kehidupan kamu tuh bisa dibilang kamu lebih banyak terlunta-lanta, kehidupan kamu juga terpontang-panting, dan kehidupan kamu banyak yang tidak memberikan sebuah sisi energi yang positif. Sehingga apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah sisi yang memberikan sebuah keberkahan. Ya, jiwa kamu perlu adanya pembersihan, pembentukan cakra aura jiwa kamu, dan bentuk-bentuk perhatian yang cukup memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu berikan dalam hidup kamu. Nah, sekarang kita akan melihat dari segi pengaruh timbal balik, kenapa kamu bisa seperti itu dan kenapa kamu bisa memberikan sebuah ketakutan, fobia berlebihan, dan banyak pengaruh yang dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu jalankan. Di sini yang pertama adalah mengenai tentang authority figures ya, yang mana kamu dulunya itu apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan itu banyak didengarkan oleh orang lain, orang banyak ya. Tapi di pas kamu mengolah dan kamu menelaah kembali, kamu menilai apa yang kamu katakan, kamu sendiri menjadi ketakutan dan menjadi sebuah fobia yang berlebihan ya. Sehingga kamu menjalani sebuah kehidupan kamu lebih banyak mengalami sebuah intimidasi ataupun rasa takut ataupun sebuah rasa yang cukup menakutkan dalam hidup kamu ya. Sehingga apa yang kamu lakukan pada orang lain itu juga bisa berpengaruh dalam diri kamu. Sehingga dalam diri kamu tuh lebih banyak mengalami sebuah kata depresi dan susah untuk bisa mencoba untuk merubah hidup kamu lebih bagus ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pengaruh apa yang kamu katakan dalam diri kamu kepada orang lain itu juga masuk ke dalam diri kamu sehingga kamu susah untuk menjalankan. Jadi ibaratnya banyak orang bilang kamu bisa membantu orang lain tapi kamu tidak bisa membantu diri kamu sendiri. Kamu bisa banyak berkata bijaksana, tapi dalam bijaksana dalam diri kamu, kamu susah gitu loh. Jadi kamu bisa mengajari, kamu bisa menolong orang, tapi kamu tidak bisa menolong kamu sendiri. Nah, itu adalah sebuah perbuatan dan perkataan yang cukup berbeda sekali. Jadi kamu bisa berbijaksana, berpikiran jernih, mengajari orang lain, tapi kamu tidak bisa mengajari diri kamu sendiri. Nah, jadi ibaratnya kamu di sini ya satu-satunya ini lebih lebih berpengaruh dalam kehidupan kamu ini lebih banyak ya, lebih mencintai diri kamu sendiri dan melihat diri kamu sendiri. Jangan suka mencemooh, jangan suka mengatai orang, dan jangan suka mengejek orang ya. Jangan suka mengatakan orang ini begini-begini, tapi katakanlah diri kamu sendiri. Ketika kamu melihat orang lain tidak bagus, lihatlah diri kamu sendiri dulu ya, karena kebanyakan orang lain hanya bisa menilai dan memperburuk
orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Nah, ibaratnya itulah cukup memberikan sebuah pengaruh yang cukup besar, timbal balik dalam diri kamu untuk pengaruh kata intuisi hati kamu, ya. Terus lalu yang kedua, ini mengenai tentang wars and battles, ya. Ini mengatakan tentang sebuah peperangan ataupun sebuah pertempuran, ya. Nah, jadi di sini dulunya tuh kamu lebih banyak menderita di kehidupan peperangan, lebih banyak bertempur ataupun terbunuh di perang kehidupan yang dulunya yang masa lampau, ya. Jadi dulunya kamu ada seorang tentara ataupun seorang perwira ataupun juga seorang warga sipil, ya. Jadi bisa dijadikan sebuah korban dalam sebuah pertempuran, ya. Jadi dulunya itu kamu lebih banyak terpaut dalam sebuah peperangan yang mau tidak mau harus bisa diterima, ya. Nah, jadi di kehidupan sekarang itu kamu lebih banyak mendapatkan sebuah fobia, rasa ketakutan yang cukup berlebihan, ya, di antara konflik, dan kamu tidak bisa merasakan ataupun tidak bisa bertahan mengenai tentang sebuah kekerasan ataupun suara-suara ataupun benda yang keras, ya, gitu, ya. Jadi kamu selalu tidak bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Kamu selalu ketakutan dalam hal apapun, tindakan dalam berbicara apapun, ya. Sehingga hidup kamu tuh lebih banyak tertekan dengan sebuah amarah dan sebuah keinginan untuk kurang berpuas diri, sehingga kamu lebih banyak ingin membalas dendam, ya. Nah, sulit bisa mengendalikan emosi. Jadi intuisi kata hati kamu tuh kamu harus bisa lebih berhati-hati. Jangan sampai hanya dengan kekuatan untuk berpuas diri, kamu sampai merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Seperti halnya gini, kamu menginginkan sesuatu dari orang lain, tapi kamu kurang puas, kamu mencari orang lain untuk memberikan sebuah pengaruh yang cukup merugikan. Misalnya kamu mencari dukun untuk mengerjai orang, misalnya kamu ingin balas dendam, kamu ingin mengerjai seseorang itu supaya orang itu mampus atau memberikan sebuah ujian dan cobaan yang cukup tinggi, sehingga kamu bisa mencari orang yang bisa menghabisi kamu ataupun membuat diri kamu tuh jadi tidak memberikan sebuah sisi energi positif, ya, sehingga kamu banyak menaruh sebuah amarah dan dendam yang cukup luar biasa. Jadi hati jiwa kamu itu meskipun kamu bisa mendekatkan diri pada Tuhan, tapi kamu kurang ataupun rela lebih tulus hati memaafkan orang lain, sehingga kamu banyak balas dendam dan kamu kurang bisa mengikhlaskan ataupun tulus hati dalam apa yang kamu inginkan, sehingga apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah rasa fobia yang cukup berlebihan dan tidak memberikan sebuah sisi positif, ya, sehingga kamu lebih banyak ketakutan dan tidak memberikan sebuah sisi yang memberikan sebuah kehidupan kamu bisa lebih bagus ke depannya. Lalu yang ketiga, ini mengenai tentang living or travel, ya. Jadi ini mengenai tentang sebuah perjalanan kehidupan kamu. Jadi yang bagaimana dulunya itu kamu lebih banyak melakukan sebuah kepergian, banyak melakukan sebuah perjalanan dari A ke B ke C ke D gitu, ya. Jadi sehingga kehidupan kamu banyak bepergian lah gitunya. Jadi ibaratnya, jadi kalau di kehidupan sekarang itu pengaruhnya itu kamu dimanapun juga lebih banyak terpengaruh oleh sebuah hubungan jodoh, ya, ditinggal pergi, ditinggal kekasih, ataupun mengenai tentang sebuah ujian dan cobaan. Jadi kehidupan kamu ini banyak pengaruhnya di kehidupan lampau sampai di bawah kehidupan sekarang. Intuisi kata hati kamu tuh lebih banyak ditinggal ataupun diberikan sebuah cobaan yang cukup besar, ya, oleh orang yang terdekat, oleh orang yang kamu sayangi, sehingga banyak mengalami sebuah keterpurukan mengenai sebuah perasaan, lalu kamu melakukan sebuah kepergian, dan kamu bisa juga kamu dilakukan sebuah ditinggal pergi oleh orang yang kamu sayangi, ya, pacar, kekasih, ataupun orang tua kamu, sehingga kamu lebih banyak ingin pergi, bisa dibilang kamu ingin pergi ataupun pergi menjauh dalam sebuah masalah yang kamu hadapi. Kamu pengen tidak ingin merasakan kehidupan yang cukup monoton ataupun kehidupan yang cukup tidak memberikan sebuah kegairahan dalam hidup kamu, sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah sisi yang positif, sisi yang baik yang bagaimana akan kamu capai, sehingga kamu lebih banyak, ya, mungkin merasa bahwa diri kamu jauh dari masalah yang baik, masalah yang
kurang ataupun memprihatinkan dalam diri kamu, sehingga kamu bisa dibilang kamu kurang adanya sebuah kasih sayang, kamu kurang adanya sebuah pendekatan diri jiwa kamu terhadap orang yang kamu sayangi. Bepergian, ya pergi menjauh itu bukanlah hal yang baik, tapi kamu harus bisa mengambil sebuah hikmah dalam sebuah apa yang akan kamu rasakan, sehingga kehidupan kamu itu jangan memberikan sebuah terlibat dalam pihak orang ketiga, orang kedua, atau melibatkan orang lain supaya bisa mendapatkan sebuah kerugian, sehingga orang lain bisa pergi dari hadapan kamu ataupun pergi menjauh dari diri kamu. Nah, itu adalah sebuah pengaruh timbal balik mengenai tentang kuatnya seberapa inti kata intuisi, kata hati kamu ya. Jadi kamu tuh sebenarnya tidak kuat dan kamu selalu merasa memendam amarah, rasa bersalah cukup kuat, dan rasa fobia yang cukup tinggi, sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah sisi energi yang memberikan sebuah kepuasan dalam hati kamu, sehingga kamu selalu merasa bahwa hidupan kamu setiap harinya merasakan bahwa kamu tidak puas, dan tidak puas. Kamu selalu merasa kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu, kamu pengen ini itu segala macam, tapi kamu tidak memberikan sebuah sisi yang cukup menggembirakan, sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah sisi negatif menjadi ke sisi positif, dan apalagi yang sisi positif menjadi sisi negatif, sehingga ini dapat memberikan sebuah pengaruh yang timbal balik yang cukup tinggi, yang cukup besar, sehingga kamu kurang adanya sebuah sisi yang bagaimana memberikan sebuah timbal balik yang positif. Nah, sekarang kita akan melihat seberapa kuat intuisi kata hati kamu. Di sini kata intuisi hati kamu tidak kuat, karena kenapa? Sangat gelap dan kamu perlu adanya pencerahan aura dan kamu tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Diri kamu itu selalu sakit hati, balas dendam, amarah, tersinggung, kurang berpuas diri, dan memberikan sebuah sifat yang tidak baik dalam diri kamu, apalagi banyak merugikan orang lain. Kamu banyak merugikan orang lain dan diri kamu sendiri, ya. Sehingga kamu lebih banyak sakit hatinya, memendam amarah, sakit hati, amarah yang cukup meledak, emosi tak terkendali, sehingga kamu banyak mematahkan semangat kamu dan kamu banyak menghalangi dengan tanpa sengaja kamu sudah menutupi rezeki kamu. Dengan tanpa sengaja kamu sudah menghambat segala hoki rezeki dewa penolong kamu. Apa yang kamu lakukan, kamu hanya bisa mengedepankan amarah dan amarah, emosional dan tak terkendali, dan kamu lebih banyak tersinggung, sakit hati, dan kamu mendapatkan sebuah rasa kesedihan, kekecewaan, dan sakit hati. Ya, nah jadi inilah adalah seberapa kuat kata intuisi hati kamu, bagaimana kamu memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi apa yang akan kamu capai, apa yang kamu dapatkan itu tidak memberikan sebuah sisi yang menggambarkan bahwa kamu itu benar-benar bisa memberikan kekuatan dalam diri kamu. Jadi apa yang kamu berikan tidak memberikan sebuah energi positif. Nah, seberapa kuat intuisi kata hati kamu tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu berikan. Ya, jiwa kamu dalam menanggapi hoki rezeki dan bertemunya sebuah dewa penolong, itu semuanya itu dalam sebuah emosional kamu. Emosional kamu bisa terkendali, maka semuanya akan diberikan kepada kamu sebuah sisi yang baik. Tapi jika tidak, maka segala sesuatunya akan mendapatkan sebuah kebalikan. Ya, intuisi kata hati kamu sangat lemah dan kamu selalu merasa marah, tersinggung, belajar dari tidak bisa menghadapi rasa trauma, dan kamu tidak bisa keluar ataupun tidak bisa lepas dari beban masa lalu, sehingga kamu hanya bisa mendapatkan rasa trauma, mengedepankan rasa trauma, mengedepankan emosional, amarah, tidak bisa dikendalikan, dan kamu selalu merasa terpuruk, nangis, sedih, kecewa, dan tidak bisa mendapatkan sebuah kepuasan hati kamu. Ya, oke teman-teman, kita akan menarik satu kartu yang berhubungan dengan judul subtema ini adalah satu aja, yaitu mengenai tentang zodiak Cancer. Ya, ini adalah zodiak Cancer yang lebih terpengaruh. Jadi kamu harus bisa lebih banyak pencerahan aura, ya. Kamu bisa pencerahan aura dengan saya untuk memantapkan diri kamu lebih bagus, ya. Karena supaya apa? Karena bisa membersihkan, memberikan apa yang terbaik dalam diri kamu, dan kamu bisa berpikir lebih maju, berpikir lebih positif ke depannya. Nah, jadi dalam diri kamu itulah nanti akan diberikan sebuah kata kebaikan jika kamu mau pencerahan aura, ya. Karena di sini banyak orang yang salah mengartikan mengenai tentang pencerahan aura. Pencerahan aura itu bukan hanya untuk mencerahkan aura kamu, tapi pembentukan jati diri kamu, pembentukan cakra aura jiwa.
cakra aura jiwa kamu, kata intuisi hati kamu, dan kamu harus bisa lebih memantapkan jiwa kamu. Nah itu, jadi bukan pembersihan aura, tapi lebih tepatnya cakra aura jiwa kamu, gitu ya. Jadi kan kadang kan kita lebih banyak tergoyahkan hati kamu, tergoyahkan keinginan kamu, harapan kamu, dan kamu selalu terobsesi ataupun kamu tidak bisa mengalahkan sebuah godaan, bujukan, rayuan, sehingga kamu banyak dirugikan, banyak merugikan, ataupun banyak memberikan sebuah kesalahan, sehingga kamu banyak belajar dari sebuah masa lalu, sehingga masalah kamu itu hanya diberikan sebuah sisi yang tidak memberikan sebuah kekuatan dalam diri kamu. Sisi yang bagaimana tidak bisa kamu capai, sehingga hoki rezeki Dewa Penolong pun juga bisa dihambat oleh diri kamu sendiri, hanya gara-gara emosional kamu yang tak terkendali, ya. Oke, di sini kita akan lihat lagi 3 show yang lebih terpengaruh dengan intuisi kata hati kamu ini seperti ini adalah show naga, show kuda, dan show babi, ya. Nah, jadi di sini udah cukup dimengerti ya, dan hanya satu zodiak Cancer yang lebih terpengaruh dengan intuisi kata hati seperti ini, dan diikuti dengan 3 show naga, show babi, dan show kuda. Nah, jadi cukup dimengerti ya teman-teman, inilah adalah seberapa kuat intuisi kata hati kamu. Jadi ubahlah sikap kamu, ubahlah dan segala tindakan kamu, pengertian kamu, penilaian kamu, pemikiran jiwa kamu dalam pengambil keputusan, dan tetaplah jujur dalam diri kamu bagaimana akan kamu sikapi dalam sebuah proses penyelesaian masalah dan dalam memberikan sebuah sisi yang positif, ya. Oke teman-teman, bisa dilakukan pencerahan aura jika mau ingin berkonsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya di 081919635839. Buatlah magic money supaya bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik dalam diri kamu dalam pengharapan yang cukup tinggi. Oke teman-teman, saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.